Oke, sahabat Kompak Siang Lovers yang sudah bergabung di virtual Zoom ini, maupun saat ini yang sudah bergabung di YouTube channel ini. Wah, terima kasih. Lumayan banyak lah, 7 orang baru. Ya, baru mulai kan, baru 7 orang di YouTube channel ini. Tapi nggak tahu dari mana nggak tahu. Hanya nomor-nomor saja, nomor HP-nya saja. Oke, nggak apa-apa. Selamat siang semuanya. Eh, Bapak Ibu yang saat ini ada di virtual Zoom maupun yang sedang menyaksikan tayangan ini lewat YouTube channel ya. Saya percaya Anda semua pasti diliputi dengan damai Natal ya dari Tuhan ya. Ya, oke. Anda adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar masuk ke Zoom Kompak Siang atau nonton YouTube channel karena nggak ada kerjaan, tapi Anda semua mau mendengarkan kesaksian bagaimana Ibu Yolina mengalami Kristus secara pribadi. Oke, ya Natal ini kan artinya kita harus mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena Natal tanpa pertobatan, maka Natal hanya sebagai rutinitas hura-hura dan euforia belaka. Ya, sama dengan agama lain yang merayakan harinya tapi tanpa apa esensi, hanya substansi ya. Hendaknya kita dengan Natal ini harus mengalami pertobatan, bukan sekedar rutinitas hura-hura atau yang dilakukan setiap tahun. Ya enggak? Ini diketahui bahwa uh, Kompak Siang ini diselenggarakan setiap hari Senin dan hari Kamis sampai hari Kamis ya. Dan Selasa, Rabu, Kamis mulai jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oh, ada Pak Miki. Selamat siang Pak Pendeta Miki. Apa kabar? Selamat Jakarta siang, Utara hadir. selamat siang, puji Tuhan. Oke, mantap. Puji Tuhan ya. Ya, apa itu kompak? Kompak itu adalah komunitas sepakat. Sengaja saya ulang-ulang setiap kali ya, supaya yang nonton di YouTube channel ini mungkin nggak ada yang kenal. Saya juga nggak ada yang kenal tuh. Nah, ya mungkin lewat terus muncul YouTube ya. Ya, kompak adalah komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan sebagai the highest authority, otoritas tertinggi. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya, dia tidak pernah bilang pada mulanya agama Kristen. No. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Semua orang harus termasuk gereja, pendeta, pastor harus tunduk pada firman Tuhan karena firman Tuhan adalah kebenaran dan Allah itu sendiri ya. Siang ini ya narasumber sudah hadir di virtual Zoom kompak ini dan akhirnya saya berhasil kencan lah dengan Ibu Yolina berhasil membawa nih. Ya sibuk dia Ya, ini. ya, Pak. Bu Yolina di Ya, sibuk nih. Bukan orang nganggur. Banyak pelayanannya. Oke lah, terpaksa ya saya ajak Bu halo Yolina Pak Andre. masuk masuk ke Satu pujian dulu gimana Pak Andre? ya sebentar, Andre. sebentar. Saya bawa ke podcast ini ya. Walaupun Ya. pelayanan beliau ini banyak ya, ya padat tapi ya mungkin kadang-kadang ada orang konseling ya Bu ya. Saya dengar ada orang konseling. Saya dengar aja ada orang konseling. Ibu Yolina bisa nggak menolak? Nggak bisa dia. Ini Bu Yolina orang nggak enakan. Nggak mau menolak, nggak bisa. Say no, nggak bisa say no ya. Ya disinilah eh, orang Bu Yolina ini luar biasa ya. Karena setiap berinteraksi dengan orang yang baru dikenal, maunya tetap memberitakan kebenaran. Oke, sebentar ya, biar satu lagu dari Pak Bambang. Ya Pak Bambang, silakan. Baik, baik. Ya, Me, apa ya? Apa namanya? Memperjelas, menggarisbawahi maksud oh ya, saya dari apa yang disampaikan oleh Bapak Andre tadi tentang Yohanes 1 ayat
Yohanes 1 ayat 1. Kemudian saya tambahi Pak Yohanes 1 ayat 14. Artinya Oke, ya betul. Iya bahwa Ya, Yesus itu yang lahir ini adalah benar-benar 100% Allah dan 100% 100% manusia. Amin. manusia. Nah, itu sebabnya saya akan nyanyikan satu pujian Yohanes 1 ayat 14 Pak. Firman Alright. jadi manusia yang diam Oke. di antara kita. Baik. Oke, mainkan. Firman jadi manusia yang di antara kita. Anda hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi dunia. Firman jadi manusia yang di antara Cara kita. kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi dunia. Selamat Tuhan Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia tinggal di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi dunia. Yesus Kau Juru Selamatku, Tuhan Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kau Selamatku, Tuhan Tuhan bagiku, Kau benar bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Oke, ya keren. Oke, pujian dari Pak Bambang lumayan. Lalu menggerakkan roh kita ya, supaya kita apa? Roh kita on fire. Oke, kita lanjut ya. Are you ready, Ibu Jolina? Baik, langsung saja kita sapa ya. Narasumber kita Ibu Jolina dari Bogor ya. Apa kabar Bu Jolina? Halo, puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan ya. Oke, nanti kita bisa tanya-tanya ya kepada narasumber kita Ibu Jolina. Tapi sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa ya. Oke.
Segala hormat, puji, syukur hanya kepadamu. Kami bersyukur atas kesempatan untuk berbagi dan berdiskusi melalui kesaksian Ibu Yolina di podcast siang hari ini. Tolong kami agar dapat menyampaikan pesan dari Tuhan dengan jujur dan penuh kasih. Berkatilah Ibu Yolina sebagai narasumber kami pada siang hari ini, agar dapat membagikan kesaksiannya, pengetahuannya, dan pengalamannya dengan sangat bijak. Semoga podcast interaktif kami membawa dampak positif bagi para pendengar di Zoom ini maupun yang ada di YouTube channel ini. Tuhan berkati podcast interaktif kami pada siang hari ini. Tolong kami agar kami bisa mendapatkan pelajaran dari podcast interaktif siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Alright, kita kembali ke Ibu Yolina. Welcome to the room of revival and room of reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Bisa diceritakan ya, secara singkat tentang keluarga Ibu Yolina, anak ya, mungkin ya, asal dari mana, tinggal saya tahu di Bogor, tapi asalnya mungkin bukan dari Bogor. Oh iya, Dan Pak. juga pelayanannya ya. Alright, the time is begin, time start now. Silakan. Oke, nama saya Jolina. Saya seorang ibu rumah tangga. Anak saya satu tinggal di Sydney, Australia. Us. Dan saya lahir dan besar di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Oh, Manado ya ya. Yang di- Kelihatan ya, garis-garis kecantikan khas Manado-nya kelihatan. Saya karena saya anak Tuhan aja, Pak. Amin ya, betul betul ya. Saya lihat, saya udah curiga pasti Manado ini. Oke, lanjut. Silakan. Ya, jadi kalau soal pelayanan, saya sempat beberapa kali terlibat membantu pelayanan di apa ya namanya itu di penjara di Oh, LP Salemba oke. kelas 2A kalau saya tidak salah itu untuk anak-anak laki-laki Oke. itu bersama-sama dengan Yayasan Tangan Pengharapan. Jadi saya jadi guru Oh, oke. Oke. ngajarin tentang psikologi mereka. Tuh. Oke. Kemudian saya ya sedikit-sedikit apa ya melibatkan diri sih. Iya. Tidak diminta tapi merasa harus itu yang dilakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Jadi Yes. saya sedikit tergerak terlibat melibatkan diri dengan pelayanan yang ada di pedalaman-pedalaman. Ya. Jadi beberapa pelayanan yang di pedalaman yang jauh dari jangkauan itu saya dengan hamba-hamba Tuhan di sana saya ada pelayanan dengan mereka pelayanan misi. Ya. Dan ada beberapa pelayanan, cuman karena sejak COVID itu agak Slow ya, slow down ya. slow down ya Ya. pelayanan di kantor-kantor, di PD-PD di kantor. Oke. Itu sih Pak. Ya. Pelayanan di gereja saya bantu-bantu doang Pak. Oh, oke Cuman, oke. Ya, ya ya. kalau dikasih tugas dikerjakan. Kerjakan. Ya. Ya. Saya dengar Ibu Yolina kan membantu pelayanan di penjara Ya. mengenai psikologi. Apakah Ya. Ibu dari lulusan dari psikologi ya? Oh bukan. Hmm. Saya background saya adalah sipil. Teknik sipil. Ya, kemudian saya kebetulan dulu saya dapat scholarship dari pemerintah, sekolah di Bandung, lulus dari sana karena ya ikatan dinas, jadi saya harus jadi guru. Oke Kembali oke. ke Bitung jadi guru STM. Dari sana saya belajar banyak soal psikologi. Oh, jadi teknik sipilnya di ITB Bandung kan? Karena saya khususnya untuk jadi guru, jadi kita ditarik ke yang namanya dulu apa ya, TTUC. Apa itu? Nggak pernah dengar. Technical Teacher Upgrading Center. Jadi kita Oh, sedot ke situ. Jadi dan kita tidak bergelar dulu, belum ada gelar. Tahun saya lulus itu baru gelar pecah gelar. Tapi dulu kan gelar kalau teknik itu insinyur dan sebagainya. Kita tidak ya. menggunakan.
Karena kita Oh, beasiswa, jadi kita harus dengar apa kata yang memberikan beasiswa. Jadi oh, oke. pemerintah Beasiswa Arab dari Manado ya, Bu ya? dari pemerintah pusat, Menteri Pendidikan Kebudayaan. Oh, oke. Diambil yang dari Manado. SMA-nya Ya, Manado kan? saya STM. Kebetulan saya lulusan STM juga. Iya, saya anak. Kalau bilang STM, pikiran saya kemana-mana, Pak. Pikirannya Saya, tawuran. oh enggak Kak. Iya, iya, iya. Nah itu Oke. yang saya kurang tahu ya. Tapi di sekolah saya sih, tapi memang identik sih Pak. Iya, iya, iya. STM mana? Saya STM Bitung di Bitung ya. Manado juga Oke. ya. Iya, iya. Luar biasa. Oke. Suami juga orang Manado ya? Saya punya suami Tuhan Yesus saja. Sudah enggak ada Pak. Oh, sorry, sorry. Sorry. Oke. Oke, satu anak tinggal di Sydney. Ya, Dia sekolah ya? sudah berkeluarga, sudah kerja dan sudah berkeluarga. Oh, oke. Ya, ya, ya. Ya, satu anak tunggal. Oke. Betul. Ya. Oke. Sekarang pelayanannya pernah nggak Ibu Jolina berinteraksi dengan orang yang belum kenal dan Oh, menceritakan? Bisa cerita. berapa tahun lalu tuh saya banyak teman yang tidak kenal Tuhan. Saya Oke. kalau bicara ke mereka soal langsung belak-belakan firman Tuhan, saya agak hati-hati. Iya, betul. Rata-rata teman-teman saya, apalagi lingkungan saya di sini, agak sedikit gitu. Jadi kita harus hati-hati ya ngomong Betul. Ya. sesuatu. Jadi Ya. saya kadang-kadang nggak banyak ngomong, tapi apa yang saya bisa tunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu baik Oke. dari perilaku barangkali ya. Karena kalau untuk ngomong, karena saya bukan berlatar belakang itu kan, jadi saya harus Iya, hati-hati iya. ngomong dengan mereka. Saya nggak tahu banyak tentang mereka saya. Tapi kalau diberi kesempatan saya bicara soal itu, saya akan kasih tahu bahwa Tuhan Yesus saya baik. Iya. Dan kadang-kadang itu dari saya hanya memfeedback apa yang mereka tanya. Oke. Jadi mereka lihat keberadaan saya, mungkin ya sehari-hari kalau berteman, ketemu dengan saya jalan di proyek, di kerjaan, di lapangan dan sebagainya. Kalau mereka bertanya, saya akan memberikan feedback ke arah situ. Karena mereka pasti tanya ke arah situ. Tapi kalau untuk saya korek-korek, saya tidak. Iya, iya, Tapi iya. memang saya Oke. pernah, karena pernah saya ikut apa ya, sekolah pemuritan. Iya. Kan kalau sekolah pemuritan itu fokus utamanya adalah amanat agung. Ya, Matius Di 28. Yes, jadi saya juga pernah praktekkan hal itu. Kalau nggak salah tuh di Taman Bunga Wiladatika ya. Jadi kita setiap student yang saat itu lagi ikut bangku sekolah itu, kami diwajibkan untuk melakukan pemuritan. Dan kalau yang itu saya benar-benar turun ke lapangan dan ngobrol dengan mereka. Iya. Good, Siapa good. saja lah. Ya, Tapi mereka, saya hanya sharing tentang kebaikan Tuhan. iya. Jadi kalau mereka tanya siapa Tuhan Yesus, ya saya akan ceritakan bahwa sebenarnya kehidupan kita itu tidak ada apa-apanya karena kasih karunia anugerah Tuhan saja Iya. membuat kita itu bisa layak di hadapan Tuhan. Karena kalau Iya. lihat keberadaan kita, siapa sih kita manusia? Kita orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak layak. Kita orang berdosa. Tapi dengan kasih Kristus yang datang ke dunia, mau mati di kayu salib, itu bagaikan jembatan yang menghubungkan kita dengan Bapa di surga. Pada surga. Itu jadi salib itulah kasih, tanda kasih Tuhan yang menghubungkan kita dengan Bapa di surga, sehingga kita punya kelayakan untuk bicara dengan Bapa. Jadi saya perkenalkan mereka Tuhan Yesus seperti itu sih. Jadi Ya. saya Oke. menceritakan tentang kasih Bapa sih ke mereka pada intinya. Ya. Oke. Eh, Ibu sebelum diterjunkan di taman itu, pasti kan dapat semacam teori kan, bagaimana Oh ya, menceritakan kan. Nah, teori ini berapa lama? Sebulan kah? saya Seminggu? belajar setahun, Pak. Oh, Sekolahnya setahun. setahun. Ada tekniknya kan? Apa Ya, nama kita kita sekolahnya apa? seperti role play apa ya? Ya, Kebetulan ya Evangelism Explosion. tidak sih. Bukan. Enggak lah, saya jauh Pak dari itu. Saya hanya belajar sebenarnya. Saya hanya belajar, jadi sebenarnya saya belajar membekali diri saya supaya ketika saat saya bertemu dengan mereka dan mereka bertanya, saya bisa menjelaskan Iya. dengan cara yang dengan cara yang santun sehingga tidak menyinggung orang itu. Iya, betul. Sebabnya saya menyempatkan diri belajar setahun.
Ya, setahun tuh apa nama trainingnya? Kan ada P1 kah Saya apa? lupa ya, LPPR ya kalau nggak salah, Lembaga Pembinaan. Saya agak lupa. Oh, Saya agak lupa. ya, ya, Tahun. oke. Tapi itu 1 memang tahun ya? ya, Oke. terkoneksitas dengan LAI, kemudian LPPI, ya terkoneksitas dengan apa ya, PGI lah, PGI Nah, gereja oke. dan pemuda gereja. Ya, Jadi ya, saya belajar di situ. ya, ya. Oke. Ya. Waktu itu kan Ibu kan menceritakan kebaikan-kebaikan. Kalau kebaikan orang Kristen kalah, Bu, sama Buddha. Oh iya Ya, Pak. lebih baik dia kalau cuma kebaikan. Apa bedanya sama Buddha? Kita beda, Bu. Nah, Ibu enggak pernah ceritakan bedanya. Tidak sekedar Kalau baik. Ya. Gimana? saya sih cuma bisa bilang, memang mereka sempat bilang begini, semua orang kalau kita kan beramal baik. Oh betul, Nah, tidak salah kita berbuat baik, tapi baik dalam hal ini kalau cuma sekedar memberi, semua orang yang berkelebihan bisa mampu memberi. Tetapi memberi belum tentu orang baik itu dengan kasih. Berbeda dengan baik dan kasih. Jadi saya menjelaskan ke mereka, kebaikan yang kita lihat selama ini orang berbuat baik, memberi dan sebagainya, itu belum tentu ada kandungan kasih. Tetapi orang yang tahu mengasihi, pasti dia tahu berbuat baik. Itu sih, jadi saya memberikan sedikit perbedaan. Kalau saya bilang saya ada duit, saudara minta duit, saya bisa kasih karena saya lagi ada. Tapi kalau saya lagi tidak ada, dan kadang-kadang saya ada pun saya belum tentu kasih, karena saya akan lihat-lihat orang ini minta ya, bener nggak ya gitu ya. ya, Tapi ya, kalau saya punya kasih, saya nggak perlu tahu Anda mau pakai buat apa, saya akan memberi. ya, Karena kalau orang berbuat dengan kasih itu pasti ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati. Kasih aja, berikan ke mereka gitu. Jadi beda berbuat baik dengan yang berbuat baik, just berbuat baik, tapi berbuat baik berdasarkan kasih. Dan itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya beberapa kali bertemu dengan yang begitu. ya, Jadi ya. saya nggak melihat Oke. mereka siapa. Kalau Tuhan gerakkan saya sesuatu, ya saya melakukan kebaikan. Yang menurut mata mereka itu kebaikan ya, tapi bagi saya itu adalah perbuatan kasih. Ya, ya, Gitu, Pak. ya. Oke. Pernahkah Ibu mendapatkan semacam ya penolakan gitu lah waktu cerita mengenai kebaikan Yesus? Ah, saya nggak percaya Yesus. Yesus kan manusia disalib di ini di itu segala macam. Pernah Kak mendapatkan penolakan seperti itu? So Coba. far tidak. Pernah ya? Karena Belum sekali pernah ya? lagi saya tidak masuk dari arah untuk fight dengan mereka, tapi saya masuk dari sisi bercerita tentang kasih Bapa. Saya tidak mau apa ya istilahnya kalau orang bilang apa ya nantang mereka dan ini Ya. enggak, saya enggak mau seperti itu. Jadi Oke. Tuhan juga memberikan kita hikmat Ya. bagaimana bercerita dengan mereka sambil ya tidak perlu show up tapi lakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman. Itu juga Oke. jadi penilaian mereka. Jadi ketika kita ngomong mereka akan bilang, oh iya pantas dia ngomong kalau begitu karena hidupnya seperti ini. Ya. Karena memang Oke. saya juga bukan orang yang sempurna, banyak kesalahan udah pasti, apalagi Ya. di depan mata Tuhan ya. Saya banyak kita manusia biasa tidak luput dari salah dan Ya. dosa. Tapi bagaimana sekarang hubungan kita dengan Tuhan itu akan membuat kita ya orang nggak usah kita ngomong juga orang mau mengambil Ya. sesuatu yang positif dari Right. kita. Jadi saya nggak pernah sih di itu dengan mereka karena saya nggak pernah konfrontal dengan mereka. Ya. Ya. Tapi kan di waktu training penginjilan, Mm-mm. kan kita harus bercerita bahwa Yesus datang ke dunia ini ngapain? Iya betul Pak, Karena itu harus diceritakan bahwa betul. dia Nah, itu yang saya menebus. Nah, itu kan yang harus saya cerita. kasih tahu tadi. Saya Nah, menceritakan tentang kasih Bapa dan ya, saya bawa arahnya ke situ. Ya, ya, saya bilang ke mereka tentang bagaimana Tuhan datang menebus dosa kita harus mati di right. kayu salib dan kayu salib itu bagaikan jembatan bagi dunia ini dan bagi kerajaan Allah, bagi kasih Tuhan. Jadi semua orang yang berdosa, ketika Yesus mati di kayu salib, disiapkanlah jembatan kita bisa terhubung dengan Bapa. Nah, itu yang namanya kasih. Jadi saya Oke, menjelaskan mereka dari sisi itu sih. oke. Tapi selama itu nggak ada tantangan. Oh, dia Nggak kan ada, manusia, dia kan diutus, nggak dia ada. kan ini, dia kan itu. Biasanya ini Bu. Nah, Ibu pernah nggak mengalami hal begitu? Nggak sih Pak, karena sekali lagi saya tidak Hah? menyentuh ranah itu. Loh, enggak, bukan menyentuh kan
teknik penginjilan kan harus bicara itu Ya, supaya dia saya mengerti. cerita, Ya, Yesus itu adalah Tuhan, tapi saya oke. memberikan mereka seperti ilustrasi. Saya menggambar ke mereka. Jadi saya senang memberikan oret-oretan. Saya memberikan seperti ilustrasi. Saya gambar tentang eh, eh, kursi dan kursi itu apa. Lalu saya karakter kita itu di luar apa. Saya memberikan ilustrasi dengan gambaran, jadi nggak just Oke. ngomong. Tapi dengan ilustrasi itu, dengan menggambar itu, saya tidak perlu menyentuh hal-hal terlalu dalam, tapi mereka akan tanya. Dan saat mereka Ya, tanya, ya. saya menjelaskan. Itu yang saya bilang. Saya tidak menantang mereka, tapi saya membuka celah, memancing mereka untuk mereka bertanya. Saat mereka bertanya, maka saat itu saya akan menjawab. Dan kalau mereka bertanya, lalu saya menjawab sesuai kebenaran firman Tuhan, maka saya tidak akan dipersalahkan. Karena saya menjawab pertanyaan mereka. Ya, karena dia tanya, Ya, Yesus itu kan diutus, Bu. Itu utusan, bukan Tuhan. Ada gak yang bertanya gitu? oh ada. Ada. Ketika saya Apa yang menjawab, Ibu jawab? ketika saya menjawab, mereka tanya, oh, apakah Yesus itu Tuhan? Saya bilang, yes. Lalu dia bilang, loh kalau ya itu bagi mereka, Yesus itu adalah Isa yang diutus. Jadi bukan Tuhan. Saya Ya, hanya bisa baik. memberikan ilustrasi saat itu seperti ini. Saat bumi ini diciptakan, itu disebut Allah yang maha besar yang menciptakan Right. itu masuk penyataan umum. Ya, Diciptakan itu bagi semua orang. Tapi right. menjalani itu harus ada yang datang yang merasakan, oh hidup di dunia seperti ini. Ketika mereka bermasalah, ketika ada di dalam lingkungan itu, maka Yesus datang sebagai manusia menjalani perjalanan hidup itu sehingga Right. bisa ngomong, ini salah, ini benar, dan kalau Ya, mau yang benar ya ikut saya adalah Tuhan. Maka pada saat Tuhan datang ke dunia sebagai manusia, sebenarnya itu adalah misi untuk apa ya, kalau saya bilang sih ke mereka bahwa menjalani hidup sebagai manusia sama dengan kita. Sehingga Tuhan mampu memberikan kepada kita perbedaan oke. mana yang diutus Tuhan, mana yang Tuhan, dan mana yang manusia. Dan saat Ya, itu waktu Yesus dalam dunia, dia tidak ada cerita kawin-mawin dan dia benar-benar suci. ya, Dan itu adalah kriteria seorang sosok yang bisa dibilang Tuhan. ya. Kalau manusia kita kawin mawin dan sebagainya, tetapi Tuhan hanya datang mengajarkan, memberikan kasih, memberikan contoh tanpa memikirkan hal-hal seperti itu. Lalu saya bilang, kenapa harus datang? Karena ada misi yang harus dikerjakan. Kalau Tuhan Yesus tidak dikirim, tidak datang ke bumi, tidak datang ke dunia, maka saya dan saudara, jangankan saudara saya pun tidak akan ada gunanya hidup ini. Binasa. Ya, lalu mereka tanya, terus kenapa ada Roh Oke. Kudus? Jadi ketika Tuhan mau pergi, sudah cukup pekerjaan Tuhan di bumi ini. Tuhan sudah memberikan kita kelengkapan, udah berikan kita hikmat, udah Right. berikan firman. Ketika Tuhan mau pergi, lu anak-anak saya, manusia itu gimana ada yang nolong? Maka ketika Tuhan pergi hidup, Tuhan meninggalkan rohnya yang kudus itu untuk Oke. menyatu dengan roh kita dan kita dibimbing dalam roh untuk harus bagaimana, harus bagaimana. Jadi setelah saya jelaskan itu ada 3 fungsi itu. Ya, Allah itu adalah pencipta alam semesta dan Tuhan Yesus itu datang diberikan untuk menyelamatkan kita, lalu Roh Kudus itu adalah untuk menuntun kita supaya kita ada di dalam menjalankan hidup selama dalam rancangan, tetap dalam rancangan Tuhan. Jadi kalau kita ada salah, maunya ke kiri dikit, kita diingetin balik ke tracknya, balik ke tracknya. Jadi itu fungsi Roh Kudus untuk mengawas kita, oke. menuntun kita, mengajarkan kita. Jadi mereka, oh gitu ya. Lalu ada sampai bilang, jadi ada 3 Tuhan. Oh tidak. 3 Ya, kelembagaan, mantap 3 nih. fungsi, tetapi dalam satu pribadi. Ya, Dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang Tuhan Yesus Kristus, lalu muncul pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus Kristus? Tuhan itu menggambarkan Bapa, menggambarkan Allah. Yesus menggambarkan yang datang sebagai anak manusia, menebus dosa. Dan Kristus itu adalah yang diurapi. Artinya yang diurapi artinya itulah Roh Kudus. Jadi mengapa Tuhan Yesus Kristus? Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saya menjelaskan sih simpel-simpel sih Pak. Jadi ya, ya ya. Oke. mereka cukup mengerti dan tidak ada pertentangan sih. Saya Alright. tanya Pak Andre,
Oke. Silakan Ya, Pak Bambang. Buka mikro iya. kameranya buka dong. Kameranya Oh iya buka. iya, Pak. Ya, Ya jangan di situ, ditutup. situ, Oke, saya situ, Pak. disclaimer dulu ya sebelum pertanyaan ada. Bu Jolina bisa tidak menjawab pertanyaan saya ataupun pertanyaan teman-teman yang sensitif, Oke, yang mungkin tidak perlu dijawab. Bu Jolina berhak untuk tidak menjawab. Nah, saya disclaimer dulu. Nah, ini ada Ibu Syana Wawor. Selamat siang, Ibu Syana dari mana ini? Temannya Ibu Jolina kan? Ibu Syana ini adalah ibu gembala saya. Selamat Gembala yang siang, sangat baik. Ibu Syana, Ibu Pastor Syana di Istrinya Pak Miki Lumempo. di Bogor juga Bogor kan? juga, iya, betul. Ya, oke. Selamat siang, selamat bergabung. Selamat Siang. bergabung, Ibu Syana. Ya, ya kita ada setiap Senin sampai hari Kamis saja, Ibu Syana jika berkenan, tidak ada kesibukan, boleh masuk. Welcome to the room. Ya, oke. Selamat siang ya. Ini ada Ibu Uli dari Jambi. Saya sapa dulu ya, sebentar Pak Bambang. Selamat siang Ibu Uli. Apa kabar? Ini dari Pineng ini. Dari Pineng antar ibunya. Sekarang sudah balik ke Jambi. Halo Ibu Uli. Ya, Pak Andre, Apa shalom. kabar? Sudah lama nggak muncul ini. Iya, betul. Banyak kesibukan Banyak berapa minggu. kesibukan. Ini guru bahasa Inggris ini. Ya, she can speak English very well. Oke, very good. Oke, Bu Uli sudah hadir. Oke, silakan Pak Bambang. Iya, Ya, ya Pak. Baik. Eh, Kesempatan, selamat siang semua. Terima kasih juga Bu Jolina sebagai narasumber. bisa lebih keras Pak suaranya Pak. Iya. Ya, oke. Sebentar Pak. Saya pepet, saya dekatkan dengan mulut. Ya. Bagaimana Pak? Bisa diterima? Very good. Ya, loud and Ya, clear. baik. Iya, yes. Thank you. Bu Jolina, terima kasih atas kesaksiannya. Aduh, menarik sekali. Ini bahasa Manado luar nih. biasa Pak yang Bambang pintar bahasa Manado ya. nih. Selamat Baku Dapa. Selamat Tabea. Tabea. Tabea, Pak. Ya, Pakatuan wo Pakalewiran. wo Pakalewiran. Iya. Nah, situ tumo timoto ya. Ya itu moto-moto orang Manado. Aku nggak ngerti nih. Ya Ibu, saya di Bitung cukup lama di sana, 6 tahun Oke, saya. itu di tempat saya, Ya Pak. Bitung dengan Tempatnya Ibu Bitung dan Jolina. lokasi saya Bitung dan Manado. Oke. Saya di Manado di Naimundung. Naimundung di Bitung, di Naimundung. Itu Bitung Iya, itu, Pak. Naimundung itu iya. Bitung. Iya. Air Tembaga ke atas lagi. Ke Iya, arah Lurus, betul. Pak. Ya, Tulang rusuknya dapat dari sana Bu Jolina. Tulang rusuknya dari sana. Iya, iya. Ya Bu, selamat melayani. Terima kasih. Saya cukup kenal di mana Manado 6 tahun ya. Seluk-beluk tradisi, bahkan saya ikut tradisi Cakalile, ya, Maengket dan semua saya masih ikut itu. Baik Bu, saya ingin bertanya, kalau saya tadi mendengarkan cerita Ibu sekolah STM ya, STM di Bitung, berarti kan ada apa ya, kemiripan untuk melakukan hal yang semangatnya luar biasa gitu. Amin. Karena dengan STM itu kan bergaul dengan lebih banyak dengan laki-laki, sehingga apa ya, semangatnya itu seperti laki-laki itu. Nah, persoalannya saya ingin bertanya, kenapa Ibu tidak menginjil atau menyaksikan atau bersaksi tentang Yesus atau memenangkan jiwa di komunitas milenial? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kok justru pada orang-orang kan nggak salah di pelosok tadi Bu ya, di pedesaan. Dan yang kedua, tadi saya memperhatikan dialog dengan Pak Andre dalam penginjilan Ibu. Saya terpanggil untuk gini Bu, apakah setiap penginjilan Ibu itu yang disampaikan tadi, metode untuk menyampaikan kebenaran firman Allah itu apakah untuk semua lapisan?
untuk lapisan strata kehidupan, budaya dan sebagainya lah, ya, strata pendidikan dan sebagainya. Kalau saya lihat tadi masih apa ya, masih belum jelas itu. Mohon dijelaskan itu. Terima kasih, Bu. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi sudah ada disclaimer tadi ya Pak Andre. Ya, Oke, ya, saya silakan. jawab yang pertama dulu, Pak Daniel tanya, ini Daniel nama koko saya paling tua, namanya Daniel. Jadi Pak Daniel sempat tadi tanya bahwa kenapa saya kan backgroundnya guru kok kenapa tidak menginjil ke milenial, betul ya? Jadi Ya. saya waktu Ya. contohnya saja bukan saya tidak menginjil ke milenial. Bagian dari saya saat saya mengajar, membantu di penjara, itu adalah bagian penginjilan saya untuk anak-anak milenial. Karena saya harus mencoba memahami kondisi mereka yang rata-rata saat itu banyak sekali yang hampir bunuh diri di penjara, mau lompat dengan mengikatkan tali pakai selimut. Jadi mereka lompat, tapi puji Tuhan tidak sampai terjadi. Nah, tugas saya adalah konseling, memberikan konseling ke mereka, kenapa itu harus terjadi, kenapa harus dilakukan, kenapa tidak boleh. Jadi di saat itu saya menyelip-nyelipkan. Dan sampai satu saat ada yang benar-benar dia muslim banget, dia nangis sama saya, karena itu penjara anak laki-laki. Dia peluk saya, dia nangis saya, dia bilang, orang tua saya sebenarnya adalah, boleh dibilang adalah imam dan ustaz, tapi tidak satupun saudara saya, termasuk orang tua saya, menjenguk saya di sini. Saya secara umum saya bilang, hindarkan pikiran dari hal-hal, memikirkan hal-hal yang melakukan hal negatif dengan cara, kalau Anda punya percaya sama Tuhan, berdoa dengan sesuai dengan cara Anda. Lalu dia bilang ke saya, loh bapak saya kalau boleh dibilang imam kok nggak pernah datang, buat apa nggak jadi contoh Bu? Orang tua saja meninggalkan saya. Ibu doang kalau ngobrol sama saya, baru saya klik, saya bisa nangis saat ibu ngomong. Dan saat itu saya ngomong ke dia, dia tanya ke saya, anak-anak ini ada 3 orang mereka, dan mereka tuh bandar narkoba yang diperalat oleh lingkungan. Sebenarnya mereka tidak melakukan itu. Jadi lingkungan dan orang tua mereka tahu persis saat itu. Jadi mereka bilang, Ibu dari setiap ngomongnya Ibu, saya nangis. Saya bukan ingat orang tua saya, tapi saya justru berpikir, gimana saya bisa hidup seperti Ibu? Ada apa dengan Ibu? Ini anak belasan tahun loh, 17 tahun. Mereka, karena mereka kalau sudah 18 tahun, mereka dipindahkan ke LP laki-laki dewasa di Tangerang. Jadi selama mereka masih 17 tahun, mereka adanya di Salemba. Jadi saya bilang, dia tanya, Ibu bukan Muslim kan? Saya bilang, iya. Saya percaya Tuhan Yesus. Dia tanya lagi, Tuhan Yesus Nabi Isa. Saya bilang, dia tidak sekedar Nabi, tapi dia adalah Tuhan. Kok Ibu bisa begini sih? Jadi saya akhirnya disitulah Pak, saatnya saya bicara tentang kebenaran. Dan dia bilang ke saya setiap minggu ke sana ngajar. Saya tidak hanya memberi konseling, tapi saya juga ngajar mereka tentang taktis dan matematika. Apa yang bisa saya bantu, saya lakukan itu. Dan dia bilang sama saya waktu beberapa kali setelah saya konseling itu, dia bilang sama saya, Bu, saya berdoanya saya tidak tahajud lagi. Saya bilang, maksudnya apa? Karena itu dalam penjara, jadi saya hati-hati banget. Karena itu CCTV semua itu lengkap dengan recordernya. Jadi saya agak sangat hati-hati untuk bicara dengan mereka. Saya bilang, maksudnya apa? Saya berdoa, karena memang memulai kelas saya suruh berdoa semua. Ayo kita berdoa menurut agama kita, tetapi saya berdoa dengan Kristen. Dan di situ ada juga anak-anak Kristen, tapi ya memang presentasinya besaran mereka ya 80%. Jadi saya berdoa dan saya suarakan ya, saya tidak hanya mari kita berdoa dengan agama kita masing-masing, lalu saya diam, enggak. Saya suarakan doa saya perdengarkan. Nah, dia bilang, saya berdoa dengan cara Ibu. Saya bilang, oh ya, gimana caranya? Akhirnya dia cerita, kamu nyebutin apa dalam doa? Dia cerita, terus dia bilang, saya bilang aja, Nabi Isa, saya begini-begini. Dia ceritakan kekecewaannya terhadap orang tua dan lingkungan. Saya bilang,
sudah selangkah seperti itu. Saya pun doakan dia. Akhirnya saya bilang sudah selangkah, sudah beberapa langkah kamu maju. Itu bukan urusan kamu dengan saya lagi, tetapi Tuhan melihatmu dari surga dan Amin. Tuhan tahu hati kamu. Jadi selama kamu mau tetap cari Tuhan, tetap berdoa dengan caramu pun, Tuhan mengenal hatimu, kemana kamu berdoanya. Percayalah ada pertolongan Tuhan buat kamu. Dan saya dengar dia tidak dipindahkan ke lapas Tangerang. Terakhir saya ketemu sipir, saya bilang, mana sih ini? Oh, dia nggak jadi, Bu, ke lapas. Padahal dia harus dipenjara 5 tahun. Dan ternyata dia dibebaskan. Puji Tuhan. Ya, dan itu saya rasanya waktu itu saya bahagia banget, saya mau nangis, tapi gimana gitu ya. Minimal ada satu yang bibit rohani yang sudah saya taruh di dalam, tinggal dia berkembang seperti apa di luar, dia sudah tahu dia harus apa. Itu sih Pak. Jadi kalau Bapak bilang ke Saya ada milenial, sedikit lagi. why nggak ke milenial, saya cuma dengan cara begitu. Karena saya bukan tipikal frontal di lapangan. Saya tipikalnya belajar ngikutin dulu keadaan mereka, lalu saya coba memahami mereka seperti apa. Jadi saya nggak pernah frontal untuk ngomong, sini dengerin, oh enggak, saya nggak begitu. Tapi saya juga sempat jadi driver online kok Pak. Saya jadi driver Grab dan saya banyak ngobrol tentang firman Tuhan. Pada saat jadi driver itu saya banyak ngobrol. Kalau saya ngobrol putar radio, oh Ibu ini ya, oh iya. Jadi kadang-kadang juga ngobrol mereka. Ya saya cuma suka bilang ke mereka bahwa saya bicara dari sisi saya ya. Jadi kita sharing ya. Saya bilang kenapa saya pernah dapat orang tua yang waktu naik mobil saya dia nangis, dia cerita. Saya cuma bisa bilang Ibu kenapa? Dia cerita ke saya, ya udah kita doain ya Bu. Jadi sambil perjalanan saya ngobrol sama dia, saya udah sampai, kita doa. Tapi saya tidak bilang kamu harus ini, pokoknya dia bilang saya lega. Dan saya percaya setiap yang saya omongkan Tuhan bekerja, Roh Kudus pasti bekerja di dalam hati mereka. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mau kapanpun mereka akan percaya sama Tuhan Yesus, itu Tuhan dengan mereka. Jadi belum nampak Bu, ada kiatnya Ibu, artinya apa? Mengapa tidak memilih? Nah, tapi tidak apa-apa, sedikit banyak sudah saya mengerti bagaimana Ibu memilih, tidak memilih lebih konsentrasi. Beda caranya Pak. Milenial. Beda caranya. Ya. Nah itulah sebabnya kalau saya lihat Ibu Yuliana menceritakan tadi itu adalah bagi orang-orang yang telah korban, artinya telah melakukan sesuatu yang menjadi korban dalam hidupnya. Tapi yang perlu saya tanyakan itu kiatnya apa ketika mereka belum kiat apa ya, semacam satu cara bagaimana itu belum tekniknya itu belum nampak. Bagaimana kalau milenial yang belum terjerumus ke situ itu Bu ya, dia akan bagaimana cara Ibu untuk melakukan agar supaya mereka tidak seperti yang Ibu tadi ke penjara itu, gimana caranya? Saya punya tim kerja, itu banyak milenial Pak. Saya ada tim kerja satu anak yang kuat banget agamanya, dan saya dekat dengan ibunya. Mereka panggil saya juga, dia sudah manggil saya seperti ibunya sendiri. Dan anak itu baik-baik saya, tidak ada masalah. Itu yang saya bilang, saya tidak suka dengan cara frontal. Tetapi saya membawa mereka dalam pergaulan dengan saya bekerja. Mereka melihat kondisi saya, melihat cara saya bagaimana menghandle di lapangan. Dan mereka nanya sendiri kok Pak. Jadi itu yang tadi sekali lagi saya bilang, saya tidak suka dengan cara frontal. Kamu percaya Yesus nggak? Saya tidak suka yang begitu. Jadi saya lebih mengedepankan apa yang harus saya lakukan nih supaya mereka boleh melihat ada Yesus di dalam saya. Itu sih Pak. Jadi dengan sikap saya, dengan cara saya ke mereka, itu yang membuat mereka bertanya ke saya. Nah saat mereka bertanya, saat itulah saya akan memberikan clue. Saya itu begini-begini karena kasih Yesus. Saya cerita akhirnya. Jadi sekali lagi saya nggak pernah dengan cara kamu harus percaya Yesus kayak ini. Oh saya nggak mau begitu, karena saya akan menjawab apa yang mereka tanya, tapi saya tidak mau memulai bertanya.
Karena saya pikir kadang-kadang kalau kita yang lebih dulu bertanya dengan cara konfrontal, kita akan membuat gap. Kadang-kadang ada orang yang tidak suka, Pak. Jadi saya dengan keberadaan saya saja yang Tuhan kasih ke saya, ya dalam setiap hari saya punya pekerjaan, ketemu anak-anak di lapangan, kadang-kadang preman-preman di lapangan, ya cara saya hanya membawa dengan apa yang saya lakukan berhadapan dengan mereka dalam pekerjaan saya. Biar mereka yang melihat, dan pasti mereka melihat sesuatu yang berbeda dengan yang mereka, kebanyakan yang mereka lihat dan lakukan setiap hari. Jadi memang kan betul kata Firman, Ya, kita baik. adalah surat terbuka. Jadi biar itulah yang mereka lihat supaya kita punya kesempatan untuk Tuhan kasih, udah saatnya nih ngobrol bagi berkat mereka dengan kondisi Ya, kehidupanmu gitu loh Pak. ya. Ya, Bu Juliana sering mengatakan bahwa saya ingin menyampaikan dengan perbuatan saya. Lebih Ya. banyak perbuatan saya daripada perkataan. Kemudian bagaimana caranya untuk menyampaikan perbuatan Ibu kepada anak-anak? Tadi yang untuk yang sudah terjadi mereka akibat tadi Bu katakan juga adalah karena lingkungan, karena adanya pendekatan orang tua kepada anak. Nah, caranya itu bagaimana untuk Ibu menyampaikan perbuatan itu supaya mereka melihat Ibu, terutama Perbuatan kan nggak perlu disampaikan Pak, dilakukan. ya dilakukan, maksud saya Yes. kan Ibu menyampaikan dengan perbuatan kan bukan Ya. perkataan. Artinya Ya, gini itu Pak, maksud kalau saya. firman Tuhan bilang kita adalah surat terbuka, nah saya berlaku setiap hari seperti apa yang Tuhan Bukan itu suruh. yang saya tanyakan Bu. Bagaimana caranya Ibu untuk bisa menyampaikan itu ke persoalan itu? Bukan kembali lagi kepada apa namanya secara normatif tentang firman Allah itu begini, tapi aplikasi Ibu untuk menyatakan perbuatan itu, maksud saya. Agar Perbuatan apa nih? supaya, Perbuatannya dulu yang saya mesti tahu Pak. ya Ibu kan tadi mengatakan, saya menyampaikan kepada mereka dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Nah, Ya, itulah justru itu yang, yang saya tanyakan. nah maaf begini Pak, itulah yang saya bilang tadi, saya tidak pernah konfrontal dengan orang, Mas ini saya mau cerita tentang Tuhan Yesus, tidak. Tapi dengan perbuatan saya yang harusnya Ya. kita lakukan sebagai anak Caranya Tuhan, gimana? itu ya saya melakukan apa yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau di lapangan tidak boleh, di lapangan saya itu permainan curang dan berbahaya banyak Pak. Saya ada di tengah-tengah preman. Karena pekerjaan saya adalah properti, jadi saya berhadapan dengan banyak preman. Mau tanah, mau itu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal curang yang mereka lakukan dan saya tidak pernah setuju dengan itu. Itu salah satu saya menunjukkan lewat perbuatan saya bahwa saya punya perwarna yang berbeda dengan Anda yang tidak kenal Yesus. Jadi kadang-kadang Pak, mereka nanya ke saya, kok Ibu nggak mau begini? Saya bilang enggak. Saya Tuhan saya mengatakan itu tidak boleh. Saya harus di atas ya, tidak, di atas tidak. Jadi dari perbuatan itu mereka bertanya, saya cerita tentang Tuhan Yesus. Itu loh maksudnya Pak. Jadi perbuatan Ya, saya yang harus saya bersikap tanyakan sesuai milenial kebenaran. Bu. Tadi kan Ibu ke penjara para anak-anak muda, kemudian Ibu mengajar. Yang saya tanyakan itu bukan ke premannya, tapi pemudanya, masa Pak, depan. preman itu tidak harus orang tua Pak. Di lapangan saya premannya banyak sekali anak muda, umur 20 loh. Itu mereka calo luar biasa lebih galak daripada yang preman-preman yang tua, Pak. Yang mereka Iya, minum-minum mereka saja di Ibu lapangan bisa tadi. berhenti. Begini, Minum-minum. maksud saya harus dibedakan Bu. Yang saya tanyakan itu ada istilah Bu. Yang satu orang yang sudah melakukan katakanlah melakukan preman, kemudian mereka melakukan perbuatan tidak baik. Itu tadi Ibu sudah sampaikan. Yang saya tanyakan ini sebelumnya ini bagaimana cara Ibu untuk menyampaikan apa namanya perbuatan Ibu kepada mereka agar supaya tidak masuk kepada daerah ini itu loh yang maksud saya masukkan itu. Mungkin ada kiat itu yang bisa saya dapatkan. Bukan saya, mohon maaf, ini karena milenial ini penting sekali bagi saya. Ya, gini Pak, sebentar, saya potong dulu. Bukan kiat-kiat yang Bapak maksud ya saya sudah sampaikan tadi. Saya nggak perlu bicara, harus begini-begini. Dengan perbuatan saya tidak lakukan hal yang tidak baik. Yang tidak benar saya tidak lakukan. Itu perbuatan, itu kiatnya. Saya lakukan itu dan mereka bertanya, kok Ibu nggak mau begini? Nggak bisa. Saya nggak mau begitu. Di saya, Tuhan saya mengajarkan tidak boleh. Dengan cara itu mereka akan bertanya. Saya nggak perlu ngomong banyak-banyak Pak mereka. Itu yang maksud saya. Jadi kalau Bapak bilang,
sekali lagi saya tidak ke milenial, spesial milenial nyari saya, no. Apa di pekerjaan yang Tuhan kasih di lapangan ke saya berhadapan dengan siapa, itu yang harus saya layani dengan cara yang Tuhan kasih hikmat ke saya. Jadi kalau mau bilang kiat-kiat khusus mungkin ya disclaimer Pak, saya nggak jawab. Karena kiat-kiat itu tergantung keadaan ketika saya ada di Oke. lapangan. Oke. Ya, mohon maaf Pak Daniel ya. Oke. Oke, Yang kedua, ya. Pak, yang kedua belum. Sebentar, Yang sebentar. Yang kedua lupa saya Pak. Apa itu yang kedua? Ya sudah cukup. Ya. Ya, oke, next ya. Selamat siang Ibu Mariati. Ini Ibu Mariati yang mana nih? Ada 3 yang saya kenal. Ibu Mariati ada 3 ini. Ibu Mariati yang di Roma, Itali, atau Ibu Mariati yang di Cijantung? Jantung, Pak Andre. Di Jantung. Sama juga. Inisialnya juga Mariati S. Sri Mariati yang di Roma, Italia. Saya pikir muncul lagi kemarin, ada muncul sebentar. Ya. Oke, Cijantung, apa kabar Cijantung? Puji Tuhan, sehat Pak Puji Andre. Tuhan. Ini Letnan Kolonel ini, Purnawirawan. Apa kabar? Udah lama nggak muncul ini ya. Iya, itu Oke. waktu di rumah saya putus, jadi Ah, jadi mau ganti baru lagi karena WiFi saya itu di rumah itu ada di kamar depan itu nggak dapat. Jadi ternyata nanti habis tahun baru dipasang lagi. Jadi ini iya. Oke. waktu keluar mohon maaf, tapi saya berusaha ngikutin ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan ke Ibu Jolina ini dari Bogor? Boleh tanyakan, boleh buka kameranya supaya Ibu Jolina bisa lihat siapa Letnan Kolonel ini. Enggak, ini kan soalnya saya lagi di rumah nih Pak. Jadi Lagi di mana? kalau menurut saya ibu itu sudah benar Iya. tindakannya. Kita nggak boleh maksa untuk mempengaruhi. Iya. Karena ibu itu kan beresiko. Karena Ya. perlu harus dijaga keamanan Pak. Cerdik. Jadi Ya, tugas seperti Mirpati dan Tulus ya, Tulus seperti ular, Tulus seperti Mari, cerdik seperti ular. ya Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan, Ibu Mariati? itu aja Pak. Itu aja. Salam, Ya. salam kenal Ibu Mariati. Tuhan Yesus Ya, salam memberkati. kenal juga Ibu. Di jantung ini, Bu. Jantung ya. Di jantung ini, wanita perkasa ini. Let call ini. Masih dekat Oke, dong dengan mantap. Cibubur ya Bu ya. Iya Bu. Kita cukup dekat. Dekat ya. Oke. Alright. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Muara Bungo Jambi, apa kabar? Ibu Uli, ada yang Ya, mau Pak. ditanyakan? Lanjut aja Pak. Saya Oke, tadi nggak mau ditanyakan. Kalau Iya, nggak ditanyakan, saya akan bertanya. Pak lanjut. Andre nanya ini agak berat kayaknya. ini. Enggak, relax aja ya. Enggak apa-apa Pak. Bu Jolina ya. Ada nggak saudara sekandung Ibu Jolina yang masih belum kenal Yesus? Atau yang sudah kenal, tapi berbalik arah? Ada Pak. Adakah? Yes. Ada. Apa yang Ibu lakukan? Saya jujur orangnya itu adalah orang yang dulunya sangat setia. Yes, oke. Right. Dia itu rela jalan berkilo-kilo kalau ada KKR. Dulu kita di kampung kalau KKR tuh jalan sampai 10 kilo jalan kaki kita Pak. Wow. Ya. Waktu zaman sekolah ya? Ya, masih sekolah. Iya. Dia kakak saya pas di atas dan agak terpukul saya ketika dia tinggalkan Tuhan. Iya. Dia meninggalkan Tuhan Itu karena apa? Kakak kah? Adik kah? kakak Oh, kandung saya, Laki ya? perempuan. Oh, perempuan. Yes. Ada di Manado kah? Iya, saya Oke. berharap juga dia dengar ini kalau dia dengar. Amin. Jadi saya memang terpukul, sedih itu dari tahun 96 itu doa saya sampai hari ini kepada Tuhan. Yes. Oke. Karena terus terang kenapa dia sampai meninggalkan Tuhan? Kecewa dengan anak-anak Tuhan. Oh. Dia sangat kecewa dan dia merasa kok orang-orang bagus-bagus di gereja tapi munafik semua. Iya, pakai topeng semua ya. Yes, Ya. itulah makanya saya sangat berhati-hati kalau Betul. bersikap. Jangan sampai kelihatan bagus-bagus,
Apalagi orang-orang yang suka melayani, tapi justru munafik semua. Jadi Iya. itu yang membuat dia cerita. Saya tidak bisa bikin apa-apa karena memang saya lihat fakta. Iya. Dan dia sangat sakit hati ketika orang-orang ini justru ketika dia dalam keadaan yang tidak baik, justru mereka menjauhi. Iya. Harusnya ketika Anda seseorang di dalam rumah Tuhan, dalam tubuh Kristus, kalau Tuhan bilang kan kalau tanganmu sakit, maka seluruh tubuhmu sakit. Yes. Ya. Tapi kalau di kita, pada kenyataannya kalau tanganmu sakit, potong itu tangan. Jadi malah dia dijauhi, dibiarkan. Ya saya sebagai adiknya, walaupun saya dekat sekali dengan dia, tapi saya bisa merasakan kekecewaannya. Dan sampai satu titik, dia benar-benar tinggal jauh dari kita, tinggal di Oke. daerah yang mayoritas, dan ya di sanalah terjadi dia tinggalkan Tuhan. Iya. Sudah Apakah dia berkeluarga dengan Muslim kan ya? sudah tidak, sudah Oh, tidak. berarti Ya. tetap tinggalkan Tuhan ya? Oke. Sekarang doa kami sudah mulai, Tuhan, saya bilang ke mama saya, ke Oke. adik saya, Tuhan punya cara. Tuhan tidak Yes. biarkan kita Iya. berdoa puluhan tahun sampai hari Iya. ini. Saya bilang sekarang dia sudah mulai ya suka balik-balik ke kita. Jadi kalau ada apa-apa ya ikut di situ, walaupun saya tahu jauh di hatinya ada Roh Kudus yang mengatakan dia untuk balik, tapi gengsinya itu karena dia pikir ngapain saya balik, saya udah nunjukin ke kalian kok, saya nggak perlu, saya di luar dari itu juga bisa gitu loh. Iya. Akhirnya saya tahu banget dan saya bisa merasakan banget persoalan itu membuat akhirnya ketika dia bisa membuktikan saya bisa bangkit dan dia meninggalkan Tuhan, di sana membuat egonya dia, aktualisasi diri dia lebih kuat. Jadi ketika berhadapan dengan kita-kita, dia malah tonggol ini saya berhasil kok. Tapi doa saya justru berdoa, Tuhan, terserah Tuhan gimana caranya. Kalau Tuhan mau tegur, Tuhan ambil semua milik dia, Tuhan kerjakan. Dan Iya. satu persatu Tuhan ambil kok. Dan Iya. saya memang agak rasa berdosa dengan doa saya itu. Tapi saya bilang, Tuhan, gak ada cara lain dan tidak ada kami yang mampu bicara ke dia. Biar Tuhan ampuni saya dan biar Tuhan bekerja atasnya. Dan kita mulai lihat dia udah sering balik-balik ke kita. Cuman memang masih gengsi untuk kembali. Tapi saya yakin dan percaya ada cara Tuhan dan waktu Tuhan yang tepat, tanpa kita ngomong lagi, tahu-tahu Tuhan udah balik. Saya punya, dan saya nggak pernah banyak, jujur saya tidak banyak protes ke dia. Saya nggak mau. Karena saya tahu betapa itu luka hati dia, kekecewaan, kemarahan dia yang membuat Oke. dia seperti itu. Itulah kalau kita terlalu berpikir manusia ini baik, ya akhirnya sekali dia kecewakan marahnya luar biasa. Iya. Dan dia terlibat banyak dalam pelayanan soalnya. Lalu ternyata orang-orang di dalam kok begitu ya, gitu ya. Jadi akhirnya Oke. dia kecewa dan saya tidak mau mengorek-ngorek masalah itu. Saya coba melupakan itu, tapi coba ayo kita gini, ayo kita gini. Nggak pernah saya menyinggung lagi hal itu terjadi yang membuat nanti kan akan membuat lukanya dikorek lagi. Dan puji Tuhan dia lebih banyak sekarang adanya di tempat kita ya, di rumah orang tua. Walaupun memang dia belum mau masuk gereja. Gitu Iya. sih, Pak. Jadi ya memang beban buat kami, dan doa saya itu ke Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan nggak biarin ini, karena saya tahu Tuhan sayang sama dia. Gitu Pak Andre. Ya, apakah dia jadi mu'alaf poinnya? Setahu saya sih tidak. Tidak ya, cuman ateis mungkin ya. Enggak Pak, dia lebih berat ke mereka. Ateis sih tidak. Tapi dia lebih berat ke mereka gitu ya. Karena memang di lingkungannya dia, dan dia dituntut seperti itu di lingkungannya. Kalau Oke. iya, dia punya bisnis dan sebagainya di lingkungan itu. Jadi mereka nempel ke dia banget-banget. Sampai dia sempat dijadikan pengurus apa ya. Mereka bangun rumah ibadah mereka. Dia dijadikan mentor pengurusnya di situ. Jadi Oh, mereka benar-benar coba ikat dia. oke. Tapi saya yakin dan percaya, nggak ada yang mampu menghalangi kalau Tuhan memang masih punya kasih karunia untuk dia. Saya Right. minta Tuhan, kalau boleh masih ada kesempatan buat dia, kasih karunia Tuhan masih berlaku untuk Ya. dia.
Dan saya yakin dan percaya kami semua sekeluarga yang percaya Tuhan pasti tarik pulang dia. Orang dia milik Tuhan kok. Ya, Dan oke. dia tahu itu. Ya. Itu, Pak. Pernahkah, ya Ibu Yolina, saya mau tanya lagi. Pernahkah Ibu Yolina ini mengalami titik terendah dalam hidup? Ya. Sangat pernah. Apa yang Ibu lakukan? Saya Ya, pernah apakah punya uang sebentar Bu, 16.000. waktu Ibu mengalami titik terendah, pernahkah Ibu berpikir, kenapa saya kan anak Tuhan? Kenapa saya sepertinya Tuhan nggak jawab? Why bad things happen? Ya, why bad things happen to good people? Istilahnya gitulah ya. Mengapa hal buruk terjadi pada Orang baik. orang Ya. baik? Ya istilahnya. Pernah nggak berpikiran sampai gitu loh? Saya Ya. tidak pernah berpikir itu. Karena Oke. bagi saya juga bukan orang baik-baik. Oke. Bahwa saya pernah ada di titik rendah di mana saya hanya punya uang 16.000 beserta dengan anak saya. Oke. Dan kita itu lagi perjalanan untuk ngurus beasiswanya, bukan beasiswanya, asuransi pendidikannya yang akhirnya ternyata sudah diambil oleh orang lain. Dan Ya. kita pulang tinggal uang 16.000, kita harus naik bus dan makan. Dan kami makan di warteg itu sepiring berdua. Saya ingat banget dan kita harus jalan kaki, nyambung angkot ke angkot. Dan saya pernah ada belum lagi yang ditipu orang. Saya pernah ada di titik sangat terendah. Dan ibu pendeta saya ini, ibu gembala saya, Bu Shana tahu banget. Saya itu berdoa sampai sudah bukan berlutut lagi, Pak. Saya udah tiarap di lantai dan saya cuma bilang, Tuhan, saya sudah nggak tahu mau bikin apa. Terserah Tuhan sekarang mau bikin apa. Tapi satu hal saya percaya, saya ada di dalam rancangan Tuhan. Kalau ini terjadi, saya pasrah, saya terserah, berserah penuh kepada Tuhan mau bikin saya seperti apa. Dan saya tidak pernah berani, orang mungkin kalau kata orang, ngapain begitu saya, tapi jujur saya tidak pernah berani menyalahkan Tuhan. Sampai hari ini, saya tidak pernah mau menyalahkan Tuhan. Nah, kenapa saya begini Tuhan? Enggak. Bagi saya tidak sempurna kok. Saya tidak cukup lebih baik. Dan apa yang harus saya tuntut dengan Tuhan? Nafas Tuhan kasih ke saya itu udah lebih dari cukup. Saya menuntut apa? Jadi bagi saya, apa yang saya alami, saya selalu feedback ke diri saya. Adakah kesalahan yang saya lakukan dengan semua ini? Jadi saya nggak berani menyalahkan Tuhan. Karena memang saya nggak punya kapasitas untuk menyalahkan Tuhan. Buat apa? Iya. Udah dikasih nafas Tuhan, udah suka luar biasa. Iya. Tinggal bagaimana saya menata hidup ini, ya saya berserah lagi ke Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Dan berserah Tuhan pimpin hidup saya. Oke. Very good. Oke, teman-teman, coba perhatikan ya. Ibu Yolina ini bisa terjadi pada setiap kita. Dia pernah menghadapi titik terendah. Mungkin minus sekali ya. Tapi dia tetap poinnya? Bersyukur. Coba perhatikan teman-teman. Jadi ini pelajaran buat kita semua, termasuk saya. Terus bersyukur. Hitung juga berkat Tuhan. Harap kita jangan komplain. Ya. Kalau diproses jangan protes. Kalau selalu protes, nggak ada progres, ya nggak? Nah, disinilah. Oke, Bu Yolina, kelihatannya masih banyak ini yang saya harus gali, tapi waktu yang membatasi kita. Mungkin saya akan kasih kapan-kapan sesi kedua ini, Bu ya. Iya, ini saya masih kepingin menggali lebih dalam lagi nih. Mungkin teman-teman juga. Tapi tidak cukup waktunya ini. Waktunya terbatas. Nanti saya akan schedule lagi lah kapan untuk sesi kedua. Alright, Bu Yolina. Ya, Pak. Bisa gak berikan sedikit pesan moral apa kepada teman-teman di Zoom kompak ini dan juga teman-teman yang di YouTube channel ini loh. Banyak ini. Shalom teman-teman di YouTube channel, apa kabar? Wow, udah mulai banyak ini. Lihat Ibu Yolina dari Bogor, mungkin banyak yang dari Bogor kali ini. YouTube channelnya teman-teman. Oke, bisa berikan pesan moral apa tentang apa yang Ibu Yolina alami sampai saat ini? Pesan moral apa kepada teman-teman di Zoom kompak dan juga pesan moral kepada sekaligus pada orang-orang yang di YouTube channel ini. Saya nggak bisa tahu siapa-siapa namanya. Ya, silakan. Saya biasanya setiap pagi habis doa subuh itu saya selalu baca firman dan saya selalu minta sama Tuhan
Tuhan Oke. biar firman yang saya baca setiap saat ini akan memberikan saya satu quote untuk saya bagikan ke banyak orang. Dan saya setiap pagi tuh membagikan di status WhatsApp saya, status IG saya, status FB saya, satu quote yang sama. Nah, pagi ini saya punya quote, saya prinsipnya gini, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka hidup pasti berada dalam pemerintahan Tuhan. Dan semakin dengan begitu, maka semakin nyata rencana Tuhan dalam hidup ini. Jadi kalau hidup kita, ya saya lebih tahu, entar Tuhan, entar dulu, saya masih bisa kok dengan kekuatan saya, percaya Ya. kita nggak akan pernah mengalami yang namanya rancangan Tuhan. Tapi Alright. kalau semakin kita merendahkan diri, kita akan semakin mengerti rancangan Tuhan. Oh, ada seperti ini, rencana Tuhan akan kita semakin mengerti. Jadi simpel aja sih Pak, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, baru Ya. kita akan merasakan dan tahu persis rancangan Tuhan dalam hidup kita. Alright. Itu aja. Oke. Ya. Terima kasih Bu Sama, Pak. Jolina ya. Ini ada Ibu Ria Worang dari Italia baru muncul, sudah selesai kita Bu. Ya waktunya sudah nggak banyak, sudah selesai. Oke, jadi kalau saya ambil closing statement ya dari apa yang disampaikan kesaksian dari Ibu Jolina ya. Selalu ada proses dari Tuhan. Ya enggak? Selalu ada proses, siapapun kita. Ya, semoga Anda yang ada di virtual Zoom ini maupun yang ada YouTube channel ya, Anda semua mendengarkan kesaksian dari Ibu Jolina ya. Proses itu selalu ada. Kalau diproses jangan protes. Kalau ada protes, kalau protes terus, bagaimana mau ada progres? Karena dengan proses Tuhan mau kita berprogres. Ya, jika Anda saat ini ada dan ngerasa di titik terendah yang sama seperti pengalaman dari Ibu Jolina ya, makan sepiring berdua sama anaknya, naik angkot ke sana kemari, di mana hidup ini rasanya lagi berat banget, ya enggak? Dengerin ya, terkadang sebelum semuanya ada ya, jadi lebih baik kita memang harus melewati masa-masa yang sulit dulu. Supaya apa? Karena Tuhan mau ingetin kita loh. Kalau banyak dari kita mungkin lagi ngerasa hidup ini rasanya berantakan banget. Pernah nggak mengalami itu? Berantakan. Tapi ingat, sebelum ada hasil pasti ada proses yang harus dilalui. Jadi buat Anda yang lagi ngerasa segalanya nggak sesuai dengan harapan, ya, mungkin ini memang bagian dari rencananya Tuhan. Kadang fondasi hidup kita itu mungkin nggak sekuat yang kita pikirkan. Kalau memang begitu Tuhan akan mencabut yang nggak kokoh, ya, fondasi yang nggak kokoh itu, karena fondasi itu lemah, karena nggak akan mampu menopang berkat Tuhan yang mau dicurahkan kepada Bu Jolina atau pada kita juga. Kadang Tuhan harus membongkar yang lama supaya kita bisa bangun yang baru dan yang lebih kuat. Karena Tuhan tahu apa yang bisa bertahan menghadapi badai kehidupan. Ya enggak? Hari-hari ini kan adalah jahat. Ya, hari-hari ini tidak akan lebih baik. Ya, percaya. Apapun yang Tuhan ambil, dia akan ganti dengan yang lebih baik. Ingat Yoel 2 ayat 25 berkata, Tuhan janji akan memulihkan apa yang hilang, bahkan menggandakannya. Wow, keren nggak? Aku baca tadi. Aku baca loh ini tadi. Ini cocok ini sama apa yang Ibu Jolina alami dan mungkin kita juga. Mungkin sekarang kita belum siap untuk terima berkat yang besar karena dasar atau fondasi kita masih belum stabil. Tapi Tuhan mau kita hidup di atas dasar yang kuat. Seperti rumah yang dibangun di atas batu kan. Ya enggak? Bukan di atas pasir yang gampang goyah. Ya. Prosesnya kalau rumah yang lagi diperbaiki pasti berantakan dong, ya enggak?
Tapi itu semua bagian dari perbaikan yang gede loh. Yang kadang sebelum jadi bagus. Ya memang semuanya harus terlihat lebih buruk. Oke. Poinnya adalah Tuhan sudah siapin lah rencana yang lebih baik dari apapun yang bisa kita bayangkan. Perhatikan saya, ya. If now life feels messy, always remember there is a process before success. Life feel messy. Messy itu apa? Berantakan, kan? Kalau sekarang rasanya hidup itu berantakan, ingat, selalu ada proses sebelum berhasil. Tuhan selalu pasti punya cara atau sesuatu yang terbaik buat Anda dan saya. Semoga kesaksian dari Ibu Jolina bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, alright. Silakan Pak Bambang. Mungkin ada pesan lagi? Ada pesan-pesan yang didapat lewat kesaksian ini. Silakan Pak Bambang. Buka kameranya. Ya. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita masuk pada sesi yang kedua. Mungkin ada pesan-pesan dari kesaksian ini Pak Bambang. Silakan. Ya baik Pak. Saya akan sampaikan pesan sedikit bahwa kita memang untuk mencapai apa yang kita harapkan, terutama kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita harus percaya. Right. Percaya, ya yakin dan percaya dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika itu kita terima, maka dalam firman katakan juga bukanlah kita cukup dengan memiliki iman saja. Tetapi kita harus hidup di dalam Tuhan. Ya, hidup di dalam Tuhan Yesus itu. Maka di dalam Galatia baca di ayat 22 sampai 23 itu kata iman itu berkali-kali katakan. Kalau saya hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Artinya apa? Ketika ada kata-kata yang diulang berkali-kali, maka itu ada suatu pertanda yang penting, sangat penting, bukan penting saja, sangat penting bagi kita. Bagaimanakah kita untuk hidup berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Amat lebih kita boleh terima kasih Allah yang tanggal 25 besok kita akan rayakan. Itulah satu tanda bukti kasih Allah pada kita. Ya, begitu besar kasih Allah kepada kita. Ya. Kita diberikan putranya yang tunggal. Maka kita harus memiliki iman. Itu kira-kira yang boleh saya sampaikan sebelum kita masuk di dalam sesi berikutnya. Silakan Pak Andre, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya, sudah saya sampaikan tadi closing statement-nya. Oke, silakan ya, Pak. Ya. Baik, Oke, monggo. baik. Ya, baik Pak.